Mengapa judi online slot merajalela di Indonesia? Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa makin banyak orang, dari kalangan bawah sampai pejabat negara, kecanduan main slot online? Apa sebenarnya yang bikin judi digital ini begitu menggurita di Indonesia? Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan? Mari kita bongkar satu persatu, dengan data, fakta, dan logika. Dulu, judi identik dengan tempat remang-remang dan aktivitas sembunyi-sembunyi. Tapi kini, cukup buka HP, klik aplikasi atau link tersembunyi, lalu berjudi semudah scroll TikTok. Indonesia, negara yang konon mayoritas religius, justru jadi pasar empuk bagi judi online slot. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa pada 2024 saja, lebih dari 3,2 juta pengguna aktif dan dari 800.000 situs judi online telah diblokir. Namun anehnya, situs baru tetap bermunculan seperti jamur di musim hujan. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal sistem yang bocor dan ekonomi yang lapar. Menurut laporan resmi Bareskrim Polri, pada awal 2025 tercatat setidaknya 8,8 juta masyarakat terlibat dalam transaksi judi online. Lebih mencengangkan lagi, ada lebih dari 1,5 juta pelajar dan mahasiswa, 1.000 ASN, 97.000 merupakan anggota TNI Polri, bahkan lebih dari 1.000 anggota legislatif yang terindikasi ikut bermain. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mencatat indikasi adanya pencucian uang hasil judi yang mengalir ke sektor politik dan birokrasi. Belum lagi kasus terbaru, Ari Budi, Ketua Projo dan mantan pejabat Kominfo, dikaitkan dengan jaringan judi online yang bernilai miliaran rupiah. Kini kasusnya sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Judi selalu punya satu pemenang, bandar. Mereka menyedot uang dari masyarakat bawah, mengendapkannya di luar negeri, dan memanfaatkan celah hukum yang longgar. Para pemodal besar ini tidak bekerja sendiri. Mereka memiliki koneksi ke pengiklan, influencer, bahkan oknum aparat dan pejabat tinggi. Yang paling dirugikan? Masyarakat kecil. Buruh, pengangguran, mahasiswa. Mereka terjerat utang, menjual harta benda, dan dalam kasus ekstrim, ada yang menelantarkan anak dan istri, kriminalitas melonjak, hingga kasus bunuh diri karena kalah berjudi. Judi online bukan cuma masalah moral, tapi masalah struktural. Judi online tidak bisa diberantas hanya dengan memblokir situs. Kenapa? Karena para pemainnya punya server luar negeri, memakai metode transaksi uang digital dan kripto, serta jaringan yang kuat di balik layar. Bahkan penegak hukum pun banyak yang bermain dua kaki. Kita seperti mengejar hantu di lorong gelap, tapi kita tahu ada yang bermain api di balik layar. Hukum yang lemah, integritas yang rapuh, dan mentalitas konsumtif masyarakat memperparah keadaan. Contoh nyata dari kompleksitas ini adalah kasus yang menyeret Budi Aris Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Mei 2025, Jaksa Penuntut Umum mengungkap bahwa Budi Ari diduga menerima 50% dari keuntungan praktik pengamanan situs judi online, dengan tarif sekitar 8 juta rupiah per situs. Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa sekitar Oktober 2023, Budi Ari meminta stafnya, Zulkarnaen Apriliantoni, untuk mencari seseorang yang dapat mengumpulkan data situs judi online. Zulkarnaen kemudian memperkenalkan Adi Kismanto, yang meskipun tidak lolos seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana, tetap diterima bekerja di Kemenkominfo atas atensi langsung dari Budi Ari. Setelah diterima, Adi bersama Zulkarnaen dan Muhrijan alias Agus diduga menjalankan praktik penjagaan situs judi online secara terorganisir. Mereka memilah daftar pemblokiran agar situs yang telah membayar tidak diblokir. Keuntungan dari praktik ini dibagi rata, dengan Budi Ari disebut menerima bagian terbesar, yaitu 50%. Hingga saat ini, Budi Ari hanya memberikan emotikon senyum ketika dimintai tanggapan terkait namanya yang muncul dalam dakwaan tersebut. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online bukan hanya soal teknologi atau moralitas, tetapi juga menyangkut integritas dan keberanian politik untuk memotong jaringan bandar dan koneksinya di lingkaran elit. Solusi tidak bisa sekadar moralistik. Harus sistemik. Pendidikan literasi digital, penguatan ekonomi mikro, reformasi hukum, dan yang paling penting, transparansi serta keberanian politik untuk memotong jaringan bandar dan koneksinya di lingkaran elit. Filsuf Michel Foucault pernah bilang,
Kekuasaan tidak hanya menindas, tapi membentuk kesadaran. Judi online adalah bentuk lain dari kuasa kapital yang menundukkan rakyat lewat candu digital. Kalau negara terus diam atau malah ikut bermain, maka rakyat tinggal menunggu giliran jadi korban. Penutup, saatnya kita bertanya keras. Sampai kapan kita membiarkan ini jadi tontonan sehari-hari? Sampai kapan kita diam saat teman, saudara, bahkan aparat negara jadi korban mesin judi digital? Dan kalau negara tak mampu membebaskan rakyatnya dari jebakan ini, lalu siapa yang akan melakukannya?